Pertemuan ke-1, turunan fungsi aljabar dan limit fungsi aljabar. Materi ke-1, limit fungsi aljabar. Selamat pagi adik-adik. Selamat pagi Kakak. Apa kabar semua? Baik. Nah, jadi sesuai kesepakatan wawancara kita minggu lalu bahwa adik-adik mereka punya kesulitan di materi apa akan kakak mereka jadikan bahan ajar untuk mengajar adik-adik mereka. Oke, jadi minggu lalu itu sesuai kesepakatan kita bersama bahwa adik-adik mereka punya kesulitan di materi limit fungsi aljabar. Jadi hari ini kita akan belajar tentang limit fungsi aljabar. Jadi nanti akan dijelaskan oleh Kak Novi. Oke adik-adik, selamat pagi. Selamat pagi Kakak. Kakak mau tanya dulu. Adik-adik sudah belajar tentang materi limit fungsi aljabar toh? Sudah. Jadi kakak mau tanya, masih ingat tidak materi tentang limit fungsi aljabar? Mungkin ada tahu definisi dari limit? Yang kami tahu itu limit fungsi aljabar itu nilai pendekatan. Ada? Jadi limit itu berarti menuju atau mendekati, di mana limit fungsi y sama dengan fx adalah nilai yang mendekati fungsi itu sendiri apabila x mendekati nilai tertentu. Jadi ada di sini itu. Selanjutnya kakak Aminta yang akan menjelaskan. Oke, baik. Jadi adik-adik mereka sudah paham toh tentang definisi dari limit itu sendiri. Nah, sekarang kira-kira ada yang masih ingat tidak rumus limit fungsi aljabar? Jawab saja. Tidak ada yang salah ya di sini ya? Jawab saja. Ini sebenarnya tidak sebenarnya. Jawab saja. Jawab saja. Jawab saja. Oke, jadi rumus limit fungsi itu bisa jadi masih ingat? Jadi rumus limit fungsi aljabar itu sama dengan limit x mendekati a dari fx sama dengan l. Jadi x mendekati a, tetapi x itu tidak sama dengan a. Ya, tidak jelas. Di sini kita masuk ke contoh supaya ada yang punya paham ya. Oke, di sini ada satu soal yang kakak tulis di sini. Jadi limit x mendekati 2 dari x tambah 1. Jadi untuk menyelesaikannya kita ganti nilai x dengan 2. Oke? Jadi x ditambah 1 sama dengan 2 ditambah 1 sama dengan 3. Jadi di sini terbukti ya bahwa x mendekati 2 itu nilai x-nya tidak sama dengan 2. Jadi dia hanya mendekati 2. Jadi kita akan memperoleh nilai x-nya itu dengan kita masukkan x mendekati 2 itu ke dalam nilai x ini. Jadi hasil dari limit x mendekati 2 dan x tambah 1 itu sama dengan 3. Bisa paham? Bisa. Jadi untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Kak Rika. Oke? Baik adik-adik, terima kasih. Tadi sudah dijelaskan oleh Kakak Anita dan juga Kakak Novi tentang pengertian dan juga rumus dari limit fungsi aljabar. Nah, di dalam limit fungsi aljabar ini ada sifat-sifatnya, kita kenal dengan teoremanya. Di sini kita akan bahas ada 5 sifat-sifatnya. Yang pertama, sifat yang pertama
sifat yang pertama, limit K untuk X mendekati A sama dengan K. Artinya bahwa untuk mencari limit K ini nilainya ini tetap K. Nah, di sini sebagai konstanta. Nah, untuk lebih pahamnya kita ke contoh. Nah, contoh limit 3 untuk X mendekati 2. Di sini K-nya berapa? 3. Jadi untuk nilai limitnya tetap 3. Karena di sini K-nya adalah 3. Bisa dipahami? Bisa Kakak. Ada pertanyaan untuk sifat pertama ini? Ada Kakak. Ya. Limit X mendekati 2 dari 3, kenapa nilai X mendekati 2 tidak berpengaruh pada hasil? Yang ini tidak berpengaruh pada hasil. Karena tidak berpengaruh karena di sini 3 ini merupakan konstanta. K itu adalah konstanta, di mana K ini tidak memuat variabel. Jadi karena dia tidak memuat variabel sehingga dia tidak berpengaruh pada hasilnya. Walaupun K ini diganti dengan angka manapun. Tidak berpengaruh pada hasilnya karena di sini K ini dia tidak termuat variabel. Jadi X ini dia tidak mempengaruhi nilai dari hasilnya. Bisa dipahami? Bisa Kakak. Lalu sifat yang kedua, baik, untuk sifat yang kedua ini limit K dikali Fx untuk X mendekati A sama dengan K dikali limit X Fx untuk X mendekati A. Nah, di sini K ini dia kita pindahkan dia di depan lalu dikali dengan limit dari Fx ini. Nah, untuk lebih pahami kita ke contoh soalnya. Perhatikan contohnya, limit 3x kuadrat X mendekati A sama dengan di sini K-nya adalah 3 dan untuk Fx-nya ini adalah x kuadrat. Sehingga tinggal kita kasih masuk nilai K-nya yaitu 3 dan limit di sini Fx-nya adalah x kuadrat. Sehingga tinggal saja kita ganti yang x ini dengan nilai 2. Sehingga 3 dikali 2 kuadrat, tinggal saja kita operasikan seperti biasa. 3 dikali 4 sama dengan 12. Ada pertanyaan? Bisa dipahami? Cepat coba. Bisa. Baik, untuk sifat yang ketiga, limit Fx kali Gx untuk X
mendekati A ini, kita jabarkan dulu limit fx-nya dan juga limit dx-nya. Yaitu limit fx untuk x mendekati A kita kali dengan limit dx untuk x mendekati A. Nah, untuk sifatnya ini sama juga dengan penjumlahan dan juga pengulangan. Tinggal saja ini kita ganti dengan, kalau misalnya penjumlahan kita ganti penjumlahan, pengulangan kita ganti dengan pengulangan. Nah, contohnya perhatikan contoh di papan. Untuk limit x kuadrat dikali x untuk x mendekati 2. Nah, di sini ada fx dan juga gx-nya. Fx-nya di sini yaitu x kuadrat dan gx-nya yaitu x. Sehingga kita gambarkan limit fx-nya dengan limit gx-nya. Lalu untuk ini fx-nya limit x kuadrat untuk x mendekati 2, kita tinggal saja gantikan x dengan 2 sehingga 2 kuadratnya sama juga dengan untuk dx-nya, yaitu dx ini nilainya adalah dx yaitu 2, sehingga kita operasikan seperti biasa. 2 dikuadratkan 4 dikali 2 sama dengan 8. Bisa kakak. Baik, untuk sifat yang terakhir ini, limit x mendekati A dari fx dipangkatkan n sama dengan limit x mendekati A dari fx dipangkatkan n. Jadi untuk mencari nilai limitnya ini, limit semuanya ini kita pangkatkan n. Lalu untuk lebih pahami, kita akan soal limit x mendekati 1 dari 3x kuadrat kurang 1 dipangkatkan 5 sama dengan kita limitkan yang ini semuanya, yaitu sama dengan limit x mendekati 1 dari 3x kuadrat dikurang 1 dipangkatkan 5. Baru di sini kita ganti nilai x-nya dengan 1. Kita substitusikan nilai x dengan 1 menjadi 3 dikali 1 kuadrat tambah 2 dikurang 1 dipangkatkan 5. 3 kali 1 kuadrat 1, 3 dikurang 1, 2 pangkat 5 sama dengan 3/2. Nah, adik-adik untuk sifat-sifat limit ini seperti itu. Atau ada yang punya pertanyaan mungkin dari sifat yang satu sampai dengan sifat yang ini bisa dipahami? Bisa. Oke adik-adik, jadi untuk sifat-sifat sudah paham semua toh? Sudah. Jadi pertemuan kita hari ini sampai di sini dulu. Nanti minggu depan kita akan bahas tentang cara melakukan limit itu seperti apa. Oke, sampai di sini bisa? Bisa. Baik adik-adik, sampai jumpa minggu depan. Materi kedua, turunan fungsi aljabar. Adik, Baik. Baik. Oke, terima kasih karena adik-adik sudah mau datang berkumpul bersama mereka di sini. Nah, pertemuan kita minggu lalu kan mereka sudah menanyakan kesulitan atau materi yang adik-adik pelajari di SMA. Nah, materi yang adik-adik
masih belum paham kan materi tentang turunan fungsi aljabar. Jadi untuk pertemuan kali ini kakak bertiga ini akan menjelaskan materi fungsi aljabar dan semoga adik-adik dapat memahami. Kepada Kak Enso, dia akan menjelaskan definisi pengertian dari turunan. Silakan. Oke, baik. Nah, sini saya akan menjelaskan tentang definisi dari turunan. Di sini ada yang tahu tidak turunan itu apa? Suatu fungsi yang berubah terhadap variabel. Yang lain? Yang baik. Jadi turunan itu adalah operasi matematika yang menghitung perubahan atau laju perubahan fungsi tersebut. Jadi baik, jadi fungsi turunan ini dilakukan dengan fx. Jadi, bentuk turunan pertama itu f aksen x sama dengan limit x mendekati 0 f x kurang h kurang fx per h. Ini adalah bentuk umum dari turunan pertama fungsi turunan. Setelah itu yang selanjutnya Adila yang menjelaskan. Oke, baik adik-adik. Sekarang kita masuk pada rumus turunan fungsi aljabar. Nah, di rumus turunan fungsi aljabar ini ada 4 bentuk. Nah, yang pertama itu kita lihat tentang rumus turunan fungsi polinom. Terus di rumus turunan fungsi polinom ini ada 3 bentuk. Yang pertama kita lihat tentang rumus turunan fungsi konstanta. Oke adik-adik, yang pertama kita lihat tentang turunan fungsi polinom. Terus di turunan fungsi polinom itu ada 3 bentuk. Kita lihat yang pertama, turunan fungsi konstanta. Di turunan fungsi konstanta ini, jika fx sama dengan c, maka f faksen x sama dengan 0. Untuk lebih detailnya kita lihat pada contoh soal. Fx sama dengan 10, jadi f faksen x-nya itu sama dengan 0. Pasti adik-adik mereka bertanya kenapa f faksen x sama dengan 0, sedangkan fx nya di sini sama dengan 10. Itu karena c adalah konstanta, jadi turunannya adalah 0. Yang berikut itu turunan fungsi linear. Jika fungsi x sama dengan ax tambah b, a tidak sama dengan 0, fx sama dengan a. Terus di contoh soalnya fx sama dengan 5x tambah 7,
fungsi polinom. Nah, yang kedua kita akan melihat turunan dari suatu kombinasi. Nah, untuk bentuk ini fx-nya sama dengan ax dipangkatkan n. Maka turunan dari fx, f aksen x sama dengan n dikali ax dipangkatkan n kurang 1. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat ke contoh soal. Nah, coba aja diperhatikan contoh soal ini. Fx sama dengan 4x pangkat 3. Nah, maka untuk f aksen x-nya sama dengan nilai n-nya berapa? 3 kali 3. Nilai n-nya 3. Nilai a-nya 4. Maka tinggal kita masukkan saja ke dalam bentuk ini, yaitu nilai n-nya 3 kali 4 x pangkat 2. nilai n-nya 3 kurang 1 sehingga menjadi 12x pangkat 2. mengerti? Untuk ini bentuk yang kedua, bentuk yang ketiga turunan fungsi hasil kali. Nah, untuk yang ketiga kita lihat turunan fungsi hasil kali. Nah, jika f dan g terdefinisikan di x, maka fx sama dengan fx kan sama dengan y. Berarti nilai fx sama dengan y sama dengan fx dikali gx. Turunan dari fx atau y adalah f aksen x atau y aksen. Sama dengan turunan dari fx adalah f aksen x dikali gx lalu ditambah fx dikali g aksen x. Nah, ini adalah rumus dari turunan fungsi hasil kali. Bentuk yang keempat yaitu turunan fungsi hasil bagi. Nah, pada turunan fungsi hasil bagi ini, jika f dan g terdefinisikan di x dan nilai gx tidak sama dengan 0, maka f per g terdefinisikan di x sehingga y atau fx-nya sama dengan fx per gx. Maka turunan dari y adalah y aksen atau y aksen atau f aksen x sama dengan turunan dari fx f aksen x dikali dengan gx ditambah fx dikali turunan dari gx yaitu g aksen x dibagi dengan gx dikuadratkan. Nah, ini adalah turunan dari bentuk fungsi hasil bagi. Jadi adik-adik, apakah materi kita hari ini bisa dipahami? Bisa. Terima kasih. Baik adik-adik, materi kita hari ini sampai di sini dulu. Untuk minggu depan kita ketemu lagi, kita membahas hasil cara menyelesaikan dari turunan fungsi hasil kali dengan turunan fungsi hasil bagi. Oke adik-adik, selamat siang untuk kita semua. Minggu depan baru kita bertemu lagi di tempat yang sama.